belajar bersama, pintar bersama, sukses bersama. Jangan lupa sebelum belajar, subscribe, like, and share agar semua bisa belajar bersama. Baiklah, kali ini kita akan belajar tutorial menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat. Apakah teman-teman sudah siap? Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Bagian pertama kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Apakah teman-teman masih ingat apa itu bilangan bulat? Ya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat dapat menggunakan dua cara. Yang pertama, menggunakan garis bilangan. Apakah teman-teman masih ingat garis bilangan? Ya, garis bilangan, garis yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Bilangan positif terletak di sebelah kanan, bilangan 0. Bilangan 0 terletak di tengah, dan bilangan negatif terletak di sebelah kiri. Nah, untuk menjumlahkan bilangan bulat ini, kita memerlukan bantuan si Udin agar lebih mudah dalam menjumlahkan bilangan bulat. Kemudian, kita dapat menggunakan koin positif negatif. Kita butuh satu koin positif dan satu koin negatif. Serta ketika digabungkan koin positif dan koin negatif, maka nilainya sama dengan 0. Apakah teman-teman paham sampai di sini? Harapannya paham ya. Sekarang sebelum masuk ke contoh soal, marilah kita siapkan alat tulisnya. Silakan dipersiapkan ya teman-teman. Oke, yang pertama garis bilangan. Ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat pada garis bilangan ini. Yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Artinya, ketika kita punya suatu garis bilangan dan ketika operasinya itu penjumlahan, maka si Udin akan berada pada arah yang tetap, tidak berbalik arah. Kalau dia menghadap ke kanan, berarti kalau operasinya penjumlahan, Udin tetap menghadap ke kanan. Tanda positif berarti maju, dan tanda negatif berarti mundur. Oke, untuk lebih paham, kita lihat contoh soal berikut. Tentukan hasil penjumlahan dari bilangan bulat berikut. 9 ditambah negatif 6 sama dengan, kita selesaikan sama-sama ya teman. 9 ditambah negatif 6. Bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Kita siapkan garis bilangannya. Dan 0 sebagai titik acuan. Dan si Udin berdiri di titik 0. Karena bilangannya positif, maka Udin akan maju sebanyak 9 langkah. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan Udin berhenti pada titik 9. Kemudian operasinya adalah penjumlahan, artinya menghadap pada arah yang tetap. Udin berada pada titik 9 dan menghadap ke kanan. Operasinya penjumlahan, maka Udin tetap menghadap ke kanan. Selanjutnya ditambah dengan negatif 6. Bilangan negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Tadi Udin berada di titik 9. Karena bilangan negatif, maka Udin akan mundur sebanyak 6 langkah. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Udin berhenti pada titik 3. Jadi hasil dari 9 ditambah negatif 6 sama dengan positif 3. Mudah kan teman? Sangat mudah.
Oke, selanjutnya kita masuk contoh ketiga. Tentukan hasil penjumlahan dari bilangan bulat berikut. Negatif 3 ditambah 5 sama dengan, mari kita selesaikan bersama. Negatif 3 artinya mundur 3 langkah ke belakang dari 0. Titik 0 sebagai acuan. Udin sudah siap berdiri di titik 0. Kita mundur sebanyak 3 langkah. Hitung sama-sama ya teman. 1, 2, 3. Dan Udin berada pada titik negatif 3. Selanjutnya, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Udin tadi berdiri di titik negatif 3. Karena operasinya penjumlahan, maka Udin berada pada arah yang tetap, tidak berbalik arah. Selanjutnya, bilangan 5 atau positif 5 artinya maju 5 langkah ke depan dari negatif 3. Udin berada di titik negatif 3. Bilangannya positif, maka Udin akan maju sebanyak 5 langkah. Kita hitung sama-sama ya teman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ternyata Udin berhenti pada titik positif 2. Jadi negatif 3 ditambah 5 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kenapa bentuknya jadi seperti ini? Kita bisa merubah bentuknya, tapi tidak merubah nilai. Nah, untuk memudahkan kita dalam menjumlahkan bilangan bulat ini, kita bisa merubah bentuknya, tapi tidak merubah nilai ya. Soal di awal adalah negatif 3 ditambah 5. Kalau kita rubah bentuknya, positif 5 kita majukan ke depan. Ini dia positif 5. Kalau dimajukan ke depan, dia tetap nilainya positif 5. Kemudian di negatif 3 kita pindahkan dia ke belakang. Jika dipindah ke belakang, dia tetap nilainya negatif 3. Jadi bentuk yang sebelah sini akan sama dengan bentuk sebelah sini. Tidak merubah nilai, hanya merubah letaknya saja. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan positif 2. Hasilnya tetap sama. Jadi teman-teman boleh menggunakan cara garis bilangan atau cara yang cepat ini. Semuanya diserahkan kepada teman-teman. Oke, selanjutnya soal kedua. Tentukan hasil penjumlahan dari bilangan bulat berikut. Negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan, kita selesaikan sama-sama ya teman. Bilangan negatif 4 artinya mundur 4 langkah ke belakang dari 0. Ingat titik 0 sebagai titik acuannya. Udin sudah siap berdiri dan akan melangkah sebanyak 4 langkah ke belakang. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, dan 4. Udin berhenti pada titik negatif 4. Kemudian operasinya adalah penjumlahan, artinya menghadap pada arah yang tetap. Udin tadi berada di titik negatif 4 dan dia tetap menghadap ke kanan, arahnya tetap. Kemudian bilangan negatif 3 artinya mundur 3 langkah ke belakang dari negatif 4. Udin tadi berdiri di titik negatif 4. Bilangannya negatif, artinya mundur sebanyak 3 langkah. Kita hitung sama-sama ya teman. 1, 2, 3. Dan Udin berhenti pada titik negatif 7. Jadi hasil dari negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 7. Hebat sekali. Apakah teman-teman sudah bisa? Pasti bisa. Kita masuk cara yang kedua, yaitu menjumlahkan bilangan bulat menggunakan koin positif negatif. Sebelumnya kita lihat dulu peraturan permainannya. Kita memerlukan 1 koin positif, 1 koin negatif, dan apabila kita bertemu koin positif, 1 koin positif dan 1 koin negatif, maka nilainya sama dengan 0 atau bersifat netral.
Jadi tidak usah kita hitung. Yang kita hitung adalah jumlah koin yang tidak memiliki pasangan, yang tidak bisa digabungkan. Itulah yang sebagai hasil dari penjumlahannya nanti. Oke, apakah teman-teman sudah siap? Oke, kita lanjut pada contoh soal. Soal pertama, tentukan hasil penjumlahan dari bilangan bulat berikut. 5 ditambah negatif 6 sama dengan, mari kita selesaikan bersama. 5 ditambah negatif 6 sama dengan, ingat kita ambil, ini 5-nya positif. Jadi kita ambil 5 koin positif. Kita hitung sama-sama ya teman. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lihat tanda positif apabila bertemu dengan tanda negatif maka hasilnya negatif. Berarti di sini 6-nya positif atau negatif? Negatif. Artinya kita ambil 6 buah koin negatif. Kita hitung sama-sama ya teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita lihat, kita gabungkan 1 koin positif dan 1 koin negatif. Dan ternyata ada 5 yang bisa kita gabungkan atau yang mempunyai pasangan. Jadi kelima koin ini nilainya sama dengan 0 atau tidak usah kita hitung. Yang kita hitung adalah sisa dari koinnya, yaitu berapa sisanya? Ada 1 koin negatif sisanya. Jadi sisa 1 koin negatif merupakan hasil dari penjumlahannya, yaitu negatif 1. Jadi 5 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 1. Mudah bukan? Sangat mudah. Kita lanjut contoh kedua. Tentukan hasil penjumlahan dari bilangan bulat berikut. Negatif 6 ditambah 8 sama dengan, mari kita selesaikan sama-sama ya teman. Perhatikan baik-baik. Negatif 6 ditambah 8. Berarti ada berapa koin negatifnya? Ada 6 buah. Kita itu sama-sama teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita butuh 8 koin positif. Maka kita ambil 8 koin positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita gabungkan 1 koin positif dan 1 koin negatif. Kira-kira ada berapa yang dapat kita gabungkan? Ternyata ada 6 yang dapat kita gabungkan. Dan ke-6-nya ini bernilai 0 atau tidak usah kita hitung. Kita hitung yang mana? Sisa dari koinnya. Ternyata di sini bersisa 2 koin positif. Artinya sisa 2 koin positif tersebut menjadi hasil dari penjumlahannya. Jadi negatif 6 ditambah 8 sama dengan positif 2. Hebat sekali. Mudah kan teman? Teman-teman pasti bisa. Selanjutnya kita lihat contoh ketiga. Tentukan hasil penjumlahan dari bilangan bulat berikut. Negatif 7 ditambah negatif 2 sama dengan, mari kita selesaikan bersama. Negatif 7 artinya kita butuh 7 koin negatif. Kita itu sama-sama teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita butuh berapa koin lagi? Kita butuh 2 koin negatif. Kita hitung sama-sama teman. 1, 2. Nah, sekarang kita lihat ada tidak koin yang bisa kita gabungkan. Ternyata pada soal ini tidak ada koin yang bisa kita gabungkan karena semuanya koin negatif. Artinya semua koin negatif ini merupakan hasil dari penjumlahannya. Jadi negatif 7 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 9. Atau teman-teman bisa menggunakan cara ini, cara yang lebih mudah. Ingat ya teman, negatif ditambah negatif hasilnya negatif. Kemudian kita jumlahkan bilangannya. 7 ditambah 2 hasilnya 9. Mudah bukan?
Nah, contoh lainnya adalah misalnya negatif 3 ditambah negatif 5 sama dengan, ingat negatif 3 berarti negatif ditambah negatif hasilnya negatif. Kemudian 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi negatif 3 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 8. Hebat sekali. Oke teman-teman, contoh soalnya sudah kita pelajari sama-sama. Sekarang kita coba kerjakan latihan berikut. Teman-teman boleh mengerjakan latihan ini menggunakan garis bilangan atau poin positif negatif. Atau teman-teman bisa menggunakan cara yang teman-teman anggap lebih mudah. Cara yang baru boleh, atau cara yang sudah teman-teman pahami boleh. Semuanya sama. Nanti coba teman-teman gunakan cara garis bilangan atau poin positif negatif. Teman-teman bandingkan apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, dalam pelajaran ini teman-teman harus rajin berlatih mengerjakan soal. Rajin-rajin berlatih, maka teman-teman akan mahir dalam menjumlahkan bilangan bulat. Oke, selamat bekerja. Oke teman-teman, pembelajaran kita sudah selesai. Marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga pembelajaran kita bermanfaat dan menyenangkan. Stay at home and work at home. Tetap di rumah, tetap belajar di rumah, dan tetap jadi siswa yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.